Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini balik lagi di sesi beropini. Jadi akan kita bahas tentang suatu hal yang akan kita pendapatnya ya, beropini ya di dalam suatu hal. Karena sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, jadi akan kita bahas tentang seputar keislaman. Yaitu untuk saat ini pembahasan yang pertama adalah tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, yaitu dimana yang kita percaya adalah mukjizatnya Nabi pertama dan juga sekaligus manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, apa yang akan kita bahas? Mungkin banyak dari cerita tentang Nabi Adam ini sudah tersebar banyak, luas, dan juga mungkin dari anak sampai orang dewasa juga semuanya sudah pada tahu. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah secara detailnya, yaitu adakah teknologi di zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun untuk saya sendiri, saya percaya bahwa dari dulu manusia sudah maju, sudah memiliki teknologinya sendiri. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk kisah Nabi Adam alaihissalam ini, singkat ceritanya adalah Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan diciptakannya juga pasangannya, yaitu Hawa. Jadi beliau ini adalah Nabi Adam, adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertempat tinggal di surga alias Taman Eden. Kalau beberapa penyebutan ada yang bilang surga atau Taman Eden ya. Kemudian karena melakukan kesalahan hal, yaitu memakan buah khuldi, yang dimana dipercayai juga itu mungkin hanya sebuah isyarat, tanda kutip buah khuldi yang mengartikan sesuatu ya, entahlah, itu mungkin ahli tafsir yang lebih mengerti. Kemudian setelah melanggar itu, akhirnya Nabi Adam dan Hawa atau Siti Hawa diturunkan ke bumi. Yaitu ada yang dibilang Nabi Adam turun di India, dan Siti Hawa turun di daerah Jeddah katanya. Dan selama beratus tahun akhirnya ketemu di Jabal Rahman gitu ya, kalau nggak salah. Ya singkat cerita seperti itulah. Jadi awalnya dari surga melakukan kesalahan, akhirnya turun ke bumi. Dua lokasi yang sangat berjauhan, mereka saling mencari dan akhirnya ketemu di suatu tempat gitu. Dan itu memerlukan waktu katanya ada ratusan tahun, bilangnya seperti itu. Dan akhirnya memiliki keturunan, ada yang kita ketahui ada Habil dan Qabil, terus beranak pinak terus dan menyebar luas gitu. Itu singkat cerita Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai yang memiliki mukjizat, yaitu manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah di mana unsur teknologinya. Yang akan kita bahas kali ini adalah di mana unsur teknologinya. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin detailnya banyak ya, karena banyak yang menafsirkan dan juga banyak tersebar luas tentang kisah Nabi Adam secara detail dan juga dalil-dalilnya. Mungkin yang akan kita bahas ini adalah hanya garis besarnya saja. Yang pertama, Nabi Adam dan Siti Hawa di surga apakah menggunakan baju atau tidak? Kalau menurut dari di sini sih, yang saya tahu itu sudah, yang saya percayai yaitu di sana itu sudah memakai pakaian, yaitu pakaian surga lah, tapi tidak disebutkan seperti apa gitu. Kan nggak mungkin juga bugil ya, karena di dalam satu ayat juga ada yang bilang tutup auratmu atau apa gitu ya, yang kepada Siti Hawa. Jadi menurut saya itu sudah ada pakaian di zaman beliau, di zaman Nabi Adam. Pakaiannya seperti apa? Nggak mungkin dong seperti ini. Pasti ada pakaian khusus yang diciptakan di surga khusus untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertama itu pakaiannya seperti apa dan kita tidak tahu. Berarti di sana sudah ada teknologi, yaitu yang namanya pakaian, tapi entah itu dari tekstil ataupun dari apa. Mungkin ada sesuatu teknologi di sana, yaitu berupa pakaian yang bisa dipakai di surga. Kemudian diturunkanlah Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi. Coba perhatikan, diturunkan ke bumi. Kalau misalnya kita pahami lebih lanjut ya, yang namanya diturunkan, kita juga loncat dari lantai 2 sakit.
Dari lantai 1 sakit, apalagi dari lantai 4 jatuh sakit. Berarti di situ ada sesuatu yang menghantarkan mereka dari surga ke muka bumi. Diturunkan berarti secara tidak langsung itu dari atas ke bawah, ataupun dari tingkatan yang atas atau ke tingkatan yang ke bawah. Turunnya seperti apa? Ya walau alam ya, tidak diceritakan secara detail. Tapi yang saya percaya di situ adalah ada suatu teknologi, entah itu teleportasi, entah itu apa, yang bisa menurunkan sesuatu manusia dari surga turun ke bumi. Berarti ada suatu kendaraan yang memfasilitasi Nabi Adam dan Siti Hawa untuk turun ke bumi. Itu mungkin disinggung waktu zaman Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, yang menggunakan ya kita sebutnya transportasi lah, tapi mungkin lebih tepatnya bisa dibilang juga mediasi atau fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama buraq. Dan juga kita tahu buraq itu apa ya. Nanti mungkin akan kita bahas teknologi pada zaman Rasulullah. Tapi untuk sekarang kita concern dulu untuk di Nabi Adam dan Siti Hawa. Berarti ada suatu fasilitas, entah itu Stargate. Yang nggak tahu Stargate itu adalah suatu gerbang antar dimensi yang bisa mempersingkat seperti lubang cacing lah intinya. Jadi bisa short way atau shortcut jarak antara ruang dan waktu gitu, antara satu titik dan satu titik gitu. Ada Stargate itu mungkin yang bisa direalisasikan seperti kekuatannya Doctor Strange. Nah itu bisa dibilang Stargate lah. Jadi gerbang antar dimensi yang bisa mempersingkat ruang dan waktu. Nah di situ ada yang teknologinya. Karena kalau misalnya kita pikir secara logika, bagaimana bisa seorang manusia turun langsung ke bumi gitu. Sedangkan mungkin jaraknya entah jauh sekali ya dari surga ke bumi gitu. Mungkin ada yang difasilitasinya. Nah, pertama itu berarti ada fasilitas antara surga dan dunia. Dan yang selanjutnya adalah teknologi yang selanjutnya adalah coba dibayangkan Nabi Adam turun sendiri, katanya di daerah India. Kemudian Siti Hawa turun di daerah Jeddah, yang mana kita tahu itu jauh, jaraknya yang sangat berjauhan karena mereka tidak ketemu selama ratusan tahun. Akhirnya hingga ketemu, dari diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa hingga ketemu itu ada jarak ratusan tahun. Dan bayangkan jauhnya seperti apa. Nah, yang jadi masalahnya di sini, bagaimana bisa seorang manusia hidup di bumi sendirian gitu, bisa untuk bertahan hidup, survive, makan dan minum. Apakah Nabi Adam tidak makan dan minum? Saya rasa tidak. Dia karena manusia biasa ya. Gini, kalau kita ibaratkan bagaimana bisa contoh ada manusia nih, contoh saya sendirilah, jatuh, terdampar dan tersesat di hutan Kalimantan atau hutan Amazon. Apakah saya bisa bertahan 1 tahun? Belum tentu. Apakah saya bisa bertahan 1 hari? Juga belum tentu. Karena apa? Saya nggak tahu mau makan apa, mau minumnya apa. Kalau misalnya kita makan ternyata itu ada tumbuhan beracun, mati kan? Belum juga ada hewan ganas ataupun makhluk-makhluk lain yang mungkin bisa mengancam nyawa gitu. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah bagaimana bisa seorang manusia laki-laki hidup sendiri di bumi selama ratusan tahun hingga akhirnya ketemu dengan Siti Hawa. Dan juga Siti Hawa bagaimana dia bisa hidup sendiri di bumi untuk mencari Adam selama ratusan tahun dan dia masih bisa survive. Jadi Nabi Adam nyari, Siti Hawa nyari. Nah, mungkin logika yang paling terdekat yang memungkinkan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa membawa suatu teknologi, survival teknologi ke bumi, yang itu dari surga. Mungkin alat semacam scanning mikroba, molekul atau apa. Jadi biar tahu, oh tumbuhan ini bisa dimakan, oh tumbuhan ini tidak bisa dimakan. Gitu. Ada suatu alat yang untuk guideline untuk bertahan hidup atau survival. Kalau zaman sekarang kan kita mempelajarinya dari ensiklopedia ataupun pencipta alam, jadi dia tahu ciri-ciri tumbuhan yang beracun seperti apa gitu.
untuk bertahan hidup di hutan itu seperti apa kan sudah ada panduannya ya. Tapi bayangin dong, ini manusia pertama yang tidak dikabarkan secara rinci bagaimana mereka bertahan hidup selama ratusan tahun hingga akhirnya ketemu gitu. Berarti ada suatu teknologi yang mereka gunakan di bumi ini sehingga dia bisa bertahan hidup gitu. Jadi nggak orang polosan datang ke bumi mau makan dari nyari batu, nyari cangkul atau apa, kan nggak mungkin. Berarti ada suatu alat gitu untuk bertahan hidup dalam mencari makan dulu ya, dalam mencari makan. Ya misalnya dalam alat scanning, dia mencari tahu bahwa ini tidak bisa dimakan, ini bisa dimakan gitu. Terus yang kemudian ada suatu alat untuk mungkin mengambil makanannya, alat bertahan hidup, ya entah itu suatu tombak yang bisa berubah bentuk ataupun suatu, ya anggap aja suatu alat yang mungkin ya contoh lah kalau misalnya di pecinta alam kan ada pisau lipat yang bisa jadi apa aja tuh. Ya mungkin semacam alat seperti itu lah, cuman lebih canggih berkali lipat karena langsung dari surga gitu. Dan juga yang saya yakini itu adalah ada alat untuk bertahan hidup, karena yang kita yakini oke lah Nabi Adam manusia yang pertama gitu. Tapi yang saya yakini juga karena sebelum Nabi Adam turun ke bumi itu sebelumnya bumi itu udah diisi oleh makhluk-makhluk ya, entah itu binatang, tumbuhan dan juga makhluk-makhluk lain yang mungkin bisa aja menyerupai manusia dan juga memiliki teknologi sebelumnya. Jadi entah itu ada binatang buas atau apa, Nabi Adam harus punya alat untuk bertahan hidup, untuk membela diri, entah itu pisau, entah itu pistol, entah itu laser, entah itu apa, entah itu seperti pedang Jedi ataupun tameng Kapten Amerika, entah. Yang jelas ada suatu alat untuk bertahan hidup dan juga alat untuk membela diri yang dimiliki oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga mereka bisa bertahan ratusan tahun untuk saling ketemu gitu. Jadi saya beropini kali ini adalah akan membahas tentang teknologi pada zaman Nabi Adam SAW. Oke, dan selanjutnya nih, mereka hari ini selama ratusan tahun akhirnya ketemu dan juga menikah dan juga memiliki anak. Diriwayatkan Siti Hawa mempunyai 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Jadi sekali melahirkan itu, Siti Hawa melahirkan secara kembar anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kelahiran yang kedua laki-laki dan perempuan, dan akhirnya nikah silang. Jadi yang lahir pertama nikah dengan lahir yang kedua, yang lahir kedua juga nikah dengan lahir pertama. Ya, yang diriwayatkan seperti itulah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya Nabi Adam dan Siti Hawa menikah ya? Itu sih udah naluri ya. Namun gimana caranya nih melahirkan? Apabila kita berpikir tidak ada teknologi di sana, bagaimana caranya Siti Hawa melahirkan? Kemudian ada ari-ari, itu diputusnya seperti apa? Kalau misalnya tidak teknologi, apakah pakai batu yang diasah? Atau bagaimana cara mengguntingnya? Berarti harus ada sesuatu yang tajam dan juga steril pada zaman masa itu. Kalau misalnya nggak steril, ya bagaimana mungkin bisa hamil dan juga melahirkan sebanyak itu. Yang diriwayatkan adalah 40 anak dengan 20 kehamilan. Berarti di situ ada teknologi yang namanya entah itu MRI, entah itu ilmu kebidanan seperti apa. Yang jelas di situ ada teknologi yang bisa membantu Siti Hawa melahirkan dengan sehat, dengan aman, dengan steril, dan juga dengan sebanyak itu. Entah itu sistem bayi tabung mungkin yang kita ketahui, entah itu sistem seperti apa, ya walau-alam lah. Namun kalau kita anggap kehamilan normal dan juga kelancaran dalam persalinan, berarti dibutuhkan suatu teknologi di dalamnya, ya kan? Yang saya pikirin nih, mungkin yang tempatnya nggak mungkin dong lahiran misalnya di gurun pasir yang banyak debu, yang banyak apa gitu. Saya rasa itu kayaknya nggak mungkin. Mungkin ada suatu tempat yang sudah dibangun oleh mereka
secara steril, secara aman dan secara bersih, sehingga bisa Siti Hawa melahirkan secara normal dan juga secara banyak sekali. Melahirkan itu kan kembar. Berarti ada suatu tempat yang sangat steril di sana dan juga alat yang mumpuni untuk melakukan persalinan, entah itu dari kesterilan, kebersihannya juga, dan juga keefektivitasan gitu. Sedangkan kan memotong kulit ayam itu sangat sulit kan, nggak ya, berarti harus ada alat potongnya, nggak mungkin bisa. Mungkin zaman dulu sudah ada laser, mungkin tinggal motong, jahit ulang atau seperti apa gitu. Emang sih balik lagi ya, semua itu kan atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat Allah itu Maha Adil. Allah itu memberikan sesuatu itu tidak ujuk-ujuk, selalu ada sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Jadi menurut saya karena Allah itu Maha Adil, ada setiap alasan gitu. Dari setiap keajaiban Allah itu pasti selalu ada sebab dan akibat. Karena saking adilnya, saking maha kuasa dan maha pintarnya, jadi ada sesuatu yang saling berhubungan gitu. Ya contohnya seperti itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka dijadikan Nabi Adam itu mukjizat, menjadi nabi yang pertama dan juga menjadi manusia yang pertama. Bukan karena mukjizat ujuk-ujuk gitu. Berarti kan ada yang dilakukan oleh Nabi Adam karena beliau adalah manusia yang pertama, yaitu dari entah cara bertahan hidup, cara membela diri, cara berkembang biak gitu ya, secara melahirkan. Berarti kan ada suatu teknologi di dalamnya yang sudah dipelajari pada zaman masa itu. Berarti jangan salah paham dan juga jangan salah kaprah bahwa pada zaman itu sudah ada teknologi pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Walaupun banyak literatur juga yang bilang sebelum Nabi Adam itu ada makhluk yang cerdas juga gitu. Ya itu saya percaya juga lah. Tapi kita sedang membahas Nabi Adam di sini, bahwa pada zaman itu sudah ada teknologi yang Nabi Adam sendiri sudah gunakan gitu untuk bertahan hidup dan juga untuk berkembang biak. Jadi ya, oke, begitulah seksi opini kali ini. Apabila ada kekurangan atau apa, tinggal komen aja di bawah apa yang ditambahin. Kalau ada yang, ya pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya itu udah umum lah. Kalau yang tidak setuju ya komen aja apa alasannya. Yang setuju, kalau saya ada kekurangan ataupun ada pendapat lainnya, saya tahu kelewat gitu, kan ini dibahas secara garis besar, jadi bisa komen aja ya di bawah. Jadi kita ini sisi beropini, jadi saling bertukar pikiran aja, berdiskusi. Oke, cukup sekian pembahasan tentang teknologi pada zaman Nabi Adam. Saksikan beropini lainnya dari kisah Nabi lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.